Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kautsar Rahman Hafiz. Saya akan belajar secara mandiri mata kuliah pemrograman web. Kita akan belajar tentang web. Membuat dan menyarankan nesting komponen. Aplikasi REC dibuat dari komponen. Komponen adalah bagian dari UI, user interface antarmuka pengguna yang memiliki logika dan tampilan tersendiri. Sebuah komponen dapat berukuran sekecil tombol atau sebesar seluruh halaman. Komponen REC adalah fungsi JavaScript yang mengembalikan markup. Function myButton return button saya adalah tombol button. Sekarang, setelah Anda mendeklarasikan myButton, Anda dapat menyarankan ke dalam komponen lain. Export default function myApps return div h1 selamat datang di aplikasi saya h1 myButton div. Perhatikan bahwa myButton dimulai dengan huruf kapital. Dengan cara itulah Anda mengetahui bahwa itu adalah sebuah komponen REC. Nama komponen REC harus selalu dimulai dengan huruf kapital, sedangkan tag HTML harus menggunakan huruf kecil. Lihatlah hasilnya. Function myButton return button saya adalah tombol button. Export default function myApps return div h1 selamat datang di aplikasi saya h1 myButton div selamat datang di aplikasi saya adalah tombol. Kata pilihannya akan seperti ini, saya adalah tombol. Kata-kata kunci export default menentukan komponen utama dalam berkas file. Jika Anda tidak terbiasa dengan beberapa bagian dari sintaksis JavaScript dan JavaScript info, memiliki referensi yang bagus. Menulis markup dengan JSX. Sintaksis markup yang Anda lihat di atas disebut dengan JSX. JSX ini opsional, tetapi sebagian besar project REC menggunakan JSX untuk kenyamanannya. Semua alat yang kami rekomendasikan untuk pengembangan lokal mendukung JSX secara langsung. JSX lebih ketat dari HTML. Anda harus menutup teks seperti BR. Komponen Anda juga tidak boleh mengembalikan beberapa tag JSX. Anda harus membungkus menjadi induk bersama syarat parent seperti div atau sebuah pembungkus kosong. Mulai dari dengan function about page return h1 tentang h1 p hello br apa kabar. Jika Anda memiliki banyak HTML untuk dipindahkan port ke JSX, Anda dapat menggunakan converter online. Menambahkan style list di REC, Anda menentukan kelas atau class CSS dengan class name. Ini bekerja dengan cara sama seperti atribut HTML class. img class name tanda kutip avatar. Kemudian Anda bisa menulis aturan CSS untuk itu di dalam berkas CSS terpisah. Di dalam CSS Anda, avatar, border radius 50%. REC tidak mengatur prescript. Bagaimana cara Anda menambahkan berkas CSS di dalam kasus yang paling sederhana? Anda akan menambahkan tag link ke HTML Anda jika Anda menggunakan bootstrap atau framework. Cara dokumentasinya untuk mempelajari bagaimana cara menambahkan berkas CSS ke dalam proyek Anda. Menampilkan data. JSX memungkinkan Anda memasukkan markup ke dalam JavaScript kurung kurawal curly brace. Memungkinkan Anda kembali as patchback ke dalam JavaScript sehingga Anda dapat menanamkan embed beberapa variabel dari kode Anda
dapat menampilkan kepada pengguna sebagai contoh. Ini akan menampilkan username. Return H1 username H1. Anda juga dapat kembali ke JavaScript dari atribut JSX, tetapi Anda harus menggunakan tanda kurung berawal daripada tanda kutip quote. Seperti contoh, class name dengan avatar, mengoper string avatar sebagai kelas CSS kelas, tetapi src sama dengan user image URL, membaca nilai variabel JavaScript user image URL dan kemudian mengoper nilai tersebut sebagai atribut src. Return image class name sama dengan avatar, src sama dengan user image URL. Anda dapat menaruh ekspresi yang lebih kompleks expression dalam kurung berawal JSX juga, contohnya penggabungan string concatenation. Dari cons user sama dengan berawal nama head lama, image URL HTTPS, image size 90, export default function profile. Return H1 username H1, image class name sama dengan avatar, src sama dengan user image URL, alt sama dengan foto tambah username, style kurung while user image size, height user image size kurung. Pada contoh di atas, style sama dengan kurung bukanlah sintak khusus melainkan objek biasa di dalam kurung berawal JSX. Anda dapat menggunakan atribut style ketika style Anda bergantung pada variabel JavaScript di renderan secara kondisional. Dalam React, kita adalah sintaksis khusus untuk menulis kondisi sebagai gantinya. Anda akan menggunakan teknik yang sama dengan yang Anda gunakan saat menulis kode JavaScript biasa. Sebagai contoh, Anda dapat menggunakan pernyataan statement if untuk menyatakan JSX secara kondisional. Let content if is logged in content admin panel, else content sama dengan login form. Return div content div. Jika Anda lebih menyukai kode yang lebih ringkas, Anda dapat menggunakan operator kondisional sama dengan tidak seperti if. Operator ini bekerja di dalam JSX. Div is logged in tanda tanya admin panel, login form div. Jika Anda tidak membutuhkan cabang branch lain, Anda juga dapat menggunakan sintaksis logika dan yang lebih pendek. Div is logged in dan admin panel. Semua pendekatan ini juga dapat digunakan untuk menentukan atribut secara kondisional. Jika Anda tidak terbiasa dengan beberapa sintaksis JavaScript ini, Anda dapat memulai dengan selalu menggunakan if dan else. Render daftar. Anda akan mengandalkan fitur JavaScript seperti perulangan, for dan fungsi senarai array maps untuk merender daftar komponen. Sebagai contoh, katakanlah Anda memiliki serangkaian array produk, const produk, title,
2 kubis, ID 21 berawal titel 2 bawang putih, ID 2 titel 2 apel, ID 3. Dalam komponen Anda, gunakan fungsi match untuk mengubah serangkaian produk menjadi serangkaian item. Li count list item sama dengan produk, map produk, lanjut Li K sama dengan produk titik ID, produk titik title Li return UL list item UL. Perhatikan bagaimana Li memiliki atribut K untuk setiap item dalam daftar. Anda harus mengoper string atau angka secara unik mengidentifikasi item tersebut di antara saudara-saudaranya, siblings. Biasanya key harus berasal dari data Anda, seperti sebuah ID basis data, database. Track menggunakan key untuk mengetahui apa yang terjadi jika Anda menyisipkan insert, menghapus atau mengurutkan ulang item. Mulai dari count produk sama dengan buka kurung berawal title 2 kubis, is fruit 2 files, ID 21 title 2 sama dengan bawang putih, is fruit 2 files, ID 2 kurung berawal title 2 apel, is fruit 2 true, ID 3 kurung koma. Export default function shopping list dalam kurung kurung berawal count list item sama dengan produk titik map product Li K sama dengan produk titik ID style double kurung berawal color titik 2 produk titik is fruit tanda tanya magenta titik 2 dark green produk titik title Li untuk kurung titik koma. Selanjutnya return buka kurung UL list item UL tutup kurung titik koma tutup kurung berawal. Tampilannya akan menjadi kubis, bawang putih, dan apel. Respon ke event. Anda dapat merespon ke event dengan mendeklarasikan fungsi event handler di dalam komponen Anda. Contoh function myButton dalam kurung buka kurung berawal function handClick dalam kurung buka kurung berawal alert Anda mengklik saya tutup kurung berawal return buka kurung button on click sama dengan handClick klik saya button tutup kurung titik koma tutup kurung berawal. Perhatikan bagaimana on click sama dengan hand click tidak memiliki tanda kurung persentase di bawah bagian akhir. Jangan memanggil fungsi event handler Anda hanya perlu mengoper. Hanya perlu mengoper ke bawah. Track akan memanggil event handler Anda ketika pengguna mengklik tombol. Memperbarui layar. Seringkali Anda ingin komponen Anda mengingat beberapa informasi dan menampilkannya sebagai contoh. Mungkin Anda ingin menghitung berapa kali sebuah tombol diklik. Untuk melakukan hal ini, tambahkan stage
ke komponen Anda. Pertama, import user stats dari rack. Import user stats from rack. Sekarang Anda dapat mendeklarasikan variabel stats di mana stats di dalam komponen Anda. Function myButton cons kurung count, setCount sama dengan new stats dalam kurung 0 titik koma. Anda akan mendapatkan dua hal dari use stats saat ini dalam kurung count, dan fungsi yang memungkinkan Anda memperburunya setCount. Anda dapat memberi nama apa saja, tetapi konvensi yang berlaku adalah menulis something, set something. Saat pertama kali tombolnya ditampilkan, count akan menjadi 0. Omega atau theta, karena Anda mengoper theta ke use stats. Ketika Anda ingin mengubah stats, panggil setCount dan berikan nilai baru padanya. Klik tombol ini akan menambah penghitung dalam kurung kontak. Fungsi myButton dalam kurung kerawal cons dalam kurung count setCount sama dengan use stats dalam kurung 0. Function handclick dalam kurung kerawal setCount tambah 1 titik koma untuk kurung kerawal. Return buka kurung button unclick sama dengan handclick diklik count kali button tutup kurung titik koma untuk kurung kerawal. Rack akan memanggil fungsi komponen Anda lagi. Kali ini count akan menjadi 1, kemudian akan menjadi 2, dan seterusnya. Jika Anda merender komponen yang sama beberapa kali, beberapa masing-masing akan mendapatkan statsnya sendiri. Klik setiap tombol secara terpisah. Import dalam kurung kerawal use stats from rack. Export default function myApps return div h1 penghitung yang diperbarui secara terpisah. 1 myButton div tutup kurung titik koma tutup kurung kerawal. Function myButton dalam kurung buka kurung kerawal cons dalam kurung count, setCount sama dengan use stats theta. Dalam kurung theta, function handclick dalam kurung kerawal setCount dalam kurung count tambah 1 titik koma tutup kurung kerawal. Return buka kurung button unclick sama dengan handclick diklik dalam kurung kerawal count kali button tutup kurung titik koma tutup kurung kerawal. Penghitungnya diperbarui secara terpisah, diklik 0 kali. Perhatian bagaimana setiap tombol mengingat stats akunnya sendiri dan tidak mempengaruhi tombol lainnya. Menggunakan hooks, fungsi yang dimulai dengan use disebut dengan hooks. Use stat adalah hook bawaan yang disediakan oleh rack. Anda dapat menemukan hooks bawaan lainnya di reference API. Anda juga dapat menulis hooks Anda sendiri dengan menggabungkan hooks yang sudah ada.
hoax lebih terbatas dibandingkan fungsi-fungsi lainnya. Anda hanya bisa memanggil hoax di dalam bagian atas komponen Anda atau hoax lainnya. Berbagi data antar komponen. Pada contoh sebelumnya, setiap My Button memiliki count tersendiri dan ketika setiap tombol diklik, hanya count untuk tombol yang diklik yang berubah. Seperti My Apps, turun ke My Button, count sama dengan 0, My Button count sama dengan 0. Awalnya setiap stage count My Button adalah theta. My Apps, turun ke My Button, count dengan 1, My Button count sama dengan 0 bagian kanan. My Button pertama memperbaiki countnya menjadi 1. Namun seringkali Anda memerlukan komponen untuk berbagi data dan selalu diperbarui bersamaan. Baiklah, sampai sini saja belajar secara mandirinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.